Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Dwi Novelza, NIM 20102020503. Saya dari kelas 3A Tadris Matematika dan saya dari kelompok 2 Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Ria Deswita MPD. Baiklah, kami akan membahas tentang inferensi. Inferensi itu misalkan diberikan kepada kita sebuah proposisi. Kita dapat menarik kesimpulan dari deret proposisi tersebut. Proses penarikan kesimpulan tersebutlah yang dinamakan dengan inferensi. Di dalam kalkulus proposisi terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada modus ponen. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan dalam kurung P maka Q tutup kurung maka Q. Yang dalam hal ini P dan P maka Q adalah hipotesisnya, sedangkan Q-nya adalah konklusi. Kaidah modus ponen dapat ditulis misalkan A-nya sama dengan P maka Q, B-nya sama dengan P, sedangkan kesimpulannya atau C-nya itu sama dengan Q. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal 1.24. Misalkan implikasi jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan hipotesis 20 habis dibagi 2 itu adalah benar. Maka menurut modus ponen, inferensinya sebagai berikut. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2, karena itulah 20 adalah bilangan genap. Kita dapat juga menulis inferensinya sebagai berikut, yaitu jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Kita misalkan itu sebagai P maka Q. 20 habis dibagi 2, kita misalkan sebagai P. Sedangkan kesimpulannya maka menjadi 20 adalah bilangan genap atau menjadi Q. Yang kedua yaitu modus tolen. Kaidah ini didasarkan pada tautologi negasi Q dan dalam kurungnya P maka Q tutup kurung maka negasi P. Kaidah ini dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan yang A-nya yaitu sebagai P maka Q dan yang B-nya itu sebagai negasi Q. Maka yang C-nya atau kesimpulannya menjadi negasi P. Baiklah, berikutnya kita masuk ke contoh soalnya, yaitu contoh soal 1.25. Misalkan implikasi jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Dan hipotesis N kuadrat bernilai genap. Keduanya benar. Maka menurut modus tolen, inferensinya sebagai berikut. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Itu kita misalkan sebagai P maka Q. Dan N kuadrat bernilai genap kita misalkan sebagai negasi Q. Sedangkan kesimpulannya yaitu N bukan bilangan ganjil, kita misalkan sebagai negasi P. Yang ketiga ada silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi, yaitu dalam kurung P maka Q tutup kurung dan dalam kurung Q maka R tutup kurung maka atau kesimpulannya menjadi P maka R. Kaidah silogismenya dapat ditulis dengan cara A-nya kita misalkan sebagai P maka Q dan B-nya kita misalkan sebagai Q maka R. Jadi yang C-nya atau kesimpulannya menjadi P maka R. Kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu contoh soal 1.26. Misalkan implikasi jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Dan implikasi jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah adalah benar.
Maka menurut kaidah silogisme, inferensinya dapat ditulis sebagai berikut. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian, itu kita misalkan sebagai P maka Q. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah, itu kita misalkan sebagai Q maka R. Jadi kesimpulannya, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah, itu P maka R. Itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Anissa Diana Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Diana Salsabila, NIM 20 10 20 50 25, akan menjelaskan materi 1.10 tentang inferensi, bagian silogisme disjungtif dan simplikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang silogisme disjungtif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi, yaitu P atau Q dan tidak P, maka hasilnya adalah Q. Kaidah silogisme disjungtif ditulis dengan cara seperti ini. Contohnya yaitu, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Itu merupakan P atau Q-nya. Lalu ada saya tidak belajar dengan giat, itu adalah tidak P, maka Q-nya adalah saya menikah tahun depan. Untuk penulisan dengan cara silogisme disjungtif ditulis seperti ini. Untuk Q-nya ditulis dengan tanda titik 3 buah di bagian bawahnya. Selanjutnya ada simplikasi yang juga didasarkan pada tautologi, yaitu P dan Q, maka hasilnya P. Dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P-nya adalah konklusi. Kaidah simplikasi tulis dengan cara seperti ini, yaitu P dan Q, lalu di bawahnya ada titik 3 juga, itu hasilnya atau bisa dibilang hasil akhirnya ya, itu P. Contohnya, Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Karena itu Hamid adalah mahasiswa ITB. Dengan menggunakan simplikasi, maka ditulis dengan cara seperti ini, yaitu Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Lalu di garis bawah itu ada tanda titik 3, yaitu Hamid adalah mahasiswa ITB. Bisa juga dengan cara seperti Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Hamid adalah mahasiswa Unpar. Karena urutan proposisi di dalam konjungsi P dan Q tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Harisman, NIM 2010 2050 24. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi penjumlahan dan konjungsi. Untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P maka P atau Q. Kaidah penjumlahan ditulis dengan cara P berkesimpulan P atau Q. Untuk contohnya bisa kita lihat contoh 1.29, penarikan kesimpulannya sebagai berikut ini. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, karena itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Untuk yang ini sesuai dengan rumus yang di atas tadi, P maka P atau Q. Nah, untuk penarikan kesimpulannya bisa kita tarik dengan rumus yang tadi, P per P atau Q, itu dengan P-nya sebagai Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan Q-nya Taslim mengulang kuliah algoritma. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu P-nya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, kemudian di bawahnya itu kesimpulannya P atau Q, itu
P-nya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, atau Q-nya yaitu mengulang kuliah algoritma. Kemudian yang selanjutnya yaitu konjungsi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q, maka P dan Q. Kaidah konjungsi ini ditulis dengan cara P, kemudian di bawahnya yaitu Q. Per kesimpulannya P dan Q. Kemudian contohnya yaitu contoh 1.30, penarikan kesimpulannya: Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma, karena itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Nah, untuk ini sesuai dengan rumus yang di atas tadi, yaitu P dan Q, maka P dan Q. P-nya yaitu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, dan Q-nya Taslim mengulang kuliah algoritma. Bisa langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu P, Q, per kesimpulannya P dan Q. P-nya yaitu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, kemudian Q-nya Taslim mengulang kuliah algoritma. Jadi kesimpulannya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Mungkin sekian penjelasan dari saya.